Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, jadi untuk hari ini tugasnya kita akan latihan membaca kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misal kita udah belajar bahasa Inggris terus tapi kita nggak pernah belajar membacanya, itu sama aja bohong loh, karena nanti lidah kita akan kaku bahkan terbata-bata kalau kita nggak nyobain langsung gimana ngomong bahasa Inggris. Nah, jadi nanti kalian akan membaca semua kalimat berikut ini ya, tapi sebelum itu kita telaah dulu nih, kita pretelin dulu satu persatu artinya apa dan kata per kata itu caranya gimana. Baru nanti di akhir video Miss Ima akan contohkan cara membacanya. Contoh dari semua kalimat berikut gimana sih cara dibacanya. Karena Miss Ima ingatkan tulisannya belum tentu sama dengan cara bacanya. Ada yang mungkin tulisannya sama kalau kita membacanya, tapi ada juga yang tulisannya apa tapi cara bacanya tuh jauh beda. Oke? Jadi nanti Miss Ima di akhir video akan membaca semuanya. Untuk sekarang kita pelajarin dulu satu persatu kata dan kalimatnya untuk diartikan. Nah, kalian boleh lihat video ini, boleh juga lihat di buku pelajaran bahasa Inggrisnya halaman 60. Oke, page 60, halaman 60 ya. Oke, 60 berapa? Ayo, Miss Ima gak mau kasih tahu ya, harus belajar 60 itu berapa. 60 bukan 16. Oke, 60. Silahkan dicari page 60, halaman 60. Oke, kita mulai. Siapkan pensil. Untuk apa pensil? Untuk kalian tulis artinya di buku kalian. Boleh di buku pelajarannya langsung, boleh di buku tulis juga bebas ya. Siapa tahu di antara kata-kata berikut ada yang artinya kalian belum tahu. Jadi kalian bisa tulis dulu terus diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Yuk, mulai dari judul. Judulnya itu My Jobs. Job ya. Misal kita nggak pakai huruf S-nya dulu deh. Job itu sendiri artinya pekerjaan. My itu kepemilikanku gitu ya. Jadi my job, pekerjaanku. Nah, ada huruf S-nya berarti itu menandakan bahwa pekerjaannya lebih dari satu atau ada banyak. Jadi kita bisa artiin my jobs itu pekerjaan-pekerjaanku. Ya, kita mulai dari kalimat yang pertama. I wake up at 4:30 every morning. I artinya saya, wake up. Nah, kemarin kita udah belajar helping mommy. Ada yang ingat wake up artinya apa? Bangun tidur ya. I wake up, saya bangun tidur at, pada jam 4:30. 4, 30. Jam berapa itu? 4:30. Kalau Miss Ima kasih petunjuk 1:30 artinya jam setengah 2. 2:30 ya, jam 2:30 itu artinya jam setengah 3. Nah, kalau ini jam berapa nih? 4:30, 4:30. Jam 4:30. Jam setengah 5. Oke. Every morning, setiap pagi. Oke. Every morning, tiap pagi. Jadi di sini dalam satu kalimat dia bilang I wake up at 4:30 every morning. Saya bangun tidur pada jam setengah 5 ya, 4:30 every morning, tiap pagi. I make my bed and have morning prayer afterward. I artinya saya,
make my bed. Nah, kemarin make the bed artinya membereskan kasur ya, membereskan kasur. Tapi kalau di sini ada my-nya berarti itu ada kepemilikan aku, my bed, tempat tidurku. Oke, berarti make my bed itu membereskan atau merapihkan tempat tidurku. And dan have morning prayer, melaksanakan sholat pagi. Nah, maksudnya sholat pagi itu sholat subuh ya. Afterward, setelah itu. Jadi I make my bed and have morning prayer afterward. Saya membereskan atau saya merapihkan tempat tidurku dan melaksanakan sholat subuh setelah itu. Kalimat ketiga, watering flower is my favorite job. Menyiram bunga adalah pekerjaan kesukaanku. Waduh, terbalik-terbalik gini ya, tapi nanti lama-lama pasti akan mengerti cara penempatan kalimatnya. Ya, favorite atau favorit gitu ya kalau kita mah. Favorite itu artinya kesukaan, kalau job tadi Miss Ima udah bilang artinya pekerjaan. Watering flower, menyiram bunga, adalah my favorite job, pekerjaan kesukaanku. It makes me happy and fresh. It, kita bisa artikan itu, makes me happy, membuatku bahagia atau membuatku senang, and dan fresh. Fresh itu adalah segar gitu ya. Nah, it di sini menunjukkan kemana? Kan katanya itu membuat saya atau itu membuatku senang dan segar. Itunya itu apa? Nah, sebelumnya kalimatnya bahas apa? Oh, sebelumnya tentang ini, watering flower. Jadi maksudnya watering flower makes me happy and fresh. Ya, kita bisa lihat ini tuh itunya menunjuk kemana? Ternyata menunjuk ke kegiatan menyiram bunganya. Kalau menyiram bunga itu membuatku senang dan segar. Yuk kita lanjut ke paragraf kedua dari kalimat pertama. Mom itu panggilan untuk mama atau ibu. Sometimes, kadang-kadang. Reminds me, mengingatkanku. Not to waste the water, tidak membuang-buang air. Mom sometimes reminds me not to waste the water. Oke, sekali lagi. Mom sometimes reminds me not to waste the water. Jadi ibu atau mama kadang-kadang mengingatkanku tidak membuang-buang air ya. Jadi dia suka menyiram tanaman atau menyiram bunga, tapi ibunya ngingetin jangan terlalu buang-buang airnya gitu. Tapi I feel alright. Ups, di sini sepertinya Miss Ima salah tulis. Kita perbaiki dulu ya. Miss Ima akan perbaiki dulu tulisannya. Sip, sudah Miss Ima perbaiki. Jadi kita lanjut lagi ya. Oke, pakai ini dulu. Nah, tapi I feel alright. Saya merasa baik-baik saja. To give my flowers, untuk memberi bunga-bungaku, enough drinks, minum yang cukup. Ya, drinks artinya minuman, enough artinya cukup. Nah, kan seperti Miss Ima bilang, mungkin kalian kalau nggak tahu cara bacanya, ini bakal dibaca enog. Padahal cara membaca tulisan ini, ya kita coba lihat E-nya kita baca I, N-nya tetap N. Nah, O-U-nya di sini kita baca
A. Jauh banget ya, huruf OU tapi kita bacanya A. Nah, GH-nya dibacanya huruf F. Huruf F loh. Jadi ini cara bacanya itu enough. Terbayang cara bacanya? Enough. Oke, jadi bukan inog atau enog ya. Seperti itu memang cara bacanya ya. Diulangi lagi. But I feel alright to give my flowers enough drinks. Tapi saya merasa baik-baik aja memberi bunga-bungaku minuman yang cukup. Ya, tadi emak lagi. Ibunya ngingetin kalau jangan buang-buang airnya. Jangan terlalu dibuang-buang airnya. Nah, tapi dia ngerasa gak apa-apa kok kalau misal bunga-bungaku butuh minuman yang cukup gitu. Jadi dia ngasih airnya malah banyak. Padahal udah diingetin jangan terlalu buang-buang airnya. So, kita lanjut ke kalimat selanjutnya. They need more drinks to blossom, right? They artinya mereka, need membutuhkan, more drinks minuman yang lebih, to blossoms. Maksudnya minuman itu airnya gitu ya. To blossoms, untuk mekar. Right? Ya kan? Nah, jadi they di sini mereka maksudnya adalah bunga-bunganya. Ya, kalau misal kita ngomong mereka dalam Indonesia kita harusnya untuk manusia ya, orang-orang, tapi dalam bahasa Inggris mereka itu bisa aja mengacunya ke benda-benda. Ini lagi ngomongin apa? Kita lagi ngomongin tentang bunga-bunganya. Jadi maksud they, mereka di sini itu menunjuk atau mengacu ke si bunga-bunganya. Mereka butuh minuman lebih untuk mekar, ya kan? They need more drinks to blossom, right? Gitu. Kalimat yang terakhir, I'm not sure. Oke, yang ini singkatan dari I am. Bacanya boleh I'm atau am. I am not sure. I'm not sure. Aku gak yakin. Ya, not artinya tidak, sure artinya yakin. I'm not sure. Aku gak yakin. But, tapi, I'm happy to do it. Saya senang melakukannya. Do itu artinya lakukan. Oke, it kita bisa artikan nya. Jadi to do it, melakukannya. I'm not sure but I'm happy to do it. Aku gak yakin tapi aku seneng ngelakuinnya gitu. Jadi udah diingetin jangan buang airnya terlalu banyak, tapi dia masih nyiramnya banyak. Ya, kata dia mikir kalau kita nyiramnya banyak, kan dia butuh atau bunga-bunganya butuh air yang banyak. Kalau gitu biar cepet mekar ya kan. Nah, dia mikirnya kayak gitu. Dia sendiri gak yakin. I'm not sure but I'm happy to do it. Aku seneng ngelakuinnya. Jadi dia seneng aja ngelakuinnya. Seneng aja nyiram-nyiram tanamannya atau nyiram-nyiram bunganya. Oke, kita udah tahu artinya semua kalimat yang ada di sini. Sekarang Miss Ima akan baca semuanya tanpa terputus. Kalian lebih baik Miss Ima sarankan mendengarkan pakai earphone atau headset supaya suara Miss Ima bisa terdengar lebih jelas sehingga kalian bisa mengucapkannya juga lebih baik gitu. Tapi kalau nggak ada pun it's okay, that's okay, nggak masalah ya. Oke, siap-siap. Nanti setelah ini kalian tugasnya adalah membacanya juga. Tugasnya itu membaca ya, kalian rekam diri kalian membaca kalimat-kalimat berikut. Kemudian rekamannya kirimkan di Google Classroom. Oke, silakan siap-siap Miss Ima akan membacakan dari judul sampai kalimat terakhir. 3, 2, 1. My jobs.
I wake up at 4:30 every morning. I make my bed and have morning prayer afterward. Watering flower is my favorite job. It makes me happy and fresh. Mom sometimes reminds me not to waste the water. Mom sometimes reminds me not to waste the water. But I feel alright to give my flowers enough drinks. They need more drinks to blossom, right? I'm not sure, but I'm happy to do it. Nah, gimana? Sudah bisa? Kalian bisa ulang-ulang terus videonya supaya kalian lebih bisa lagi untuk mengikuti cara membacanya dalam bahasa Inggris nih. Oke, Miss Ima tunggu tugasnya. Ini adalah tugas wajib, yaitu reading, membaca. Silahkan dipelajari dulu, belajar dulu gimana cara bacanya, baru nanti direkam. Kalian boleh sambil baca karena memang bukan dihafal kok, tapi dibaca ya. Jadi direkam kalian sambil baca, nanti rekamannya dikirimkan di Google Classroom. Sekian dari Miss Ima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.